Gue lanjut S2 di Malaysia, alhamdulillah dapat beasiswa dari kerajaan Malaysia, namanya beasiswa Malaysia International Scholarship. Sebenarnya teman-teman bisa. Wow, luar biasa guys. Dia pelajar dari Indonesia mendapatkan beasiswa untuk menempuh pelajaran di Malaysia. Nah, namun ada sesuatu yang membuat menarik. Kali ini saya akan mereaksi. Sebelum saya mereaksi, saya ucapkan Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ridwan Channel. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga kalian semua selalu berbahagia, berkah dalam kesehatan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, seperti apa videonya yang saya ingin reaction ini? Karena dia telah dikejutkan ataupun merasa heran dengan keadaan di Malaysia. Beliau dibuat heran dengan pertama kalinya di Malaysia tentang culture shock di Malaysia. Oke, videonya seperti apa? Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe Anda semua adalah bentuk support besar untuk Ridwan Channel. Oke, videonya seperti apa? Ayo kita reaction bersama tentang perjalanan pelajar dari Indonesia yang mendapat beasiswa di Malaysia. Karena ada yang menarik, ini yang saya ingin reaction sebab dia merasa terheran-heran dengan keadaan di Malaysia. Another culture shock setelah gue nyampe Kuala Lumpur adalah di sini kita masih bisa berhemat untuk spend jajan di mall kurang dari lima Ya, puluh ribu betul, atau betul. setara 15 ringgit Malaysia. Kalau di Jakarta kan di mall udah nggak berharga ya, uang 50 ribu gitu. Bahkan sekali makan itu kayaknya di 60 ribuan ke Ya, atas betul, plus betul. tax dan Masih murah service. kalau Nah untuk kalau di dimakan. sini udah bisa beli makanan enak seharga 10 ringgit aja atau setara 35 ribu. Jom, gue mau spill tempatnya. Nama mallnya Quill City Mall, jadi nanti restonya itu ada di bawah deket NSK Grocer, tinggal turun ke lantai LG, terus nanti ketemu Mishe, belok deh ke kanan, nanti ada namanya Cafe Rumah. Di sini mereka jual nasi lemak ayam goreng harganya 8 ringgit dan ada laksa juga Murah dan sekali, ada guys. sate-satean harganya 2,5 ringgit. Juga ada pau-pau gitu. Nah, di Oh, sini tuh apa kayaknya banyak pau-pau anak itu? mahasiswa juga deh karena lokasinya deket sama UniKL dan ini gue makan 11 ringgit itu sekitar 38.500 rupiah. Base-nya tinggal di Malaysia adalah harga makanan di sini kayaknya lebih murah ya dibanding di Indonesia. Terus Betul juga sekali, porsinya betul tuh sekali. gede banget. Nasi lemak Oh, ayam gorengnya Cafe Rumah ini menurut gue udah cukup mewakili nasi lemak yang legit, enak, terus juga affordable karena di Indonesia mana bisa jajan di bawah 50 ini ribu udah tujuh dapet puluh ribu paket komplit di ini. daerah Menurut saya. gue ini recommended buat teman-teman yang mau liburan ke Kuala Lumpur dan nyobain nasi lemak di dalam mall yang enak dan affordable. Wow, kalau melihat makanan-makanan, rasanya itu lapar, guys. Karena saya orangnya itu suka makan, kalau keluar pun suka selalu makan. Oke, karena dia kali pertama datang di Malaysia, beliau dikejutkan soal harga makanan. Memang iya, kalau untuk di kota ataupun di bandaraya Indonesia ataupun bandaraya di Malaysia. Kalau untuk makanan-makanan ya lebih terbilang masih murah dekat Malaysia. Serius, ini untuk barang pangan saja. Ini saya sedikit cerita kepada sahabat-sahabat Ridwan Channel. Bulan kemarin Indonesia sempat mengalami harga pertahanan pangan itu melonjak tinggi sebab beras itu kisaran sampai 6,5 ringgit. Itu bukan quality beras yang baik punya, hanya standar lah quality. Namun harganya begitu tinggi. Bahkan dari gula saja itu harganya lebih tinggi Indonesia. Kalau untuk di sini harga pangan saya rasa stabil, tidak ada penaikan sangat tinggi, kalaupun penurunan mungkin pun sedikit. Hanya yang membuat perbedaannya antara pembelian secara jual beli soal barang ataupun apa di Malaysia.
Di Malaysia itu kena cas GST. Nah, kalau di Indonesia itu tidak ada itu saja. Namun untuk yang membuat saya dari dulu sampai sekarang merasa heran sendiri, kenapa dan kenapa harga ayam di sini lebih murah. Bahkan telurnya saja lebih murah. Telur satu papan kalau di pasar Borong mungkin kurang lebih 12 ringgit ataupun 13 ringgit. Lalu di Indonesia coba sudah berapa kalau dikurskan menjadi ringgit? Bahkan sampai 20 ringgit. Oke, kali ini video yang saya sampaikan mengenai pelajar Indonesia yang telah dikejutkan, dibuat heran dengan keadaan di Malaysia. Memang ya ada rasa perbedaan pastinya untuk orang yang kali pertama datang di Malaysia. Dan yang pasti di Malaysia untuk barang pangan menurut saya sebagai orang asing serius masih murah. Coba untuk warga Malaysia yang belum tahu keadaan Indonesia, try lah 1 bulan ke 2 bulan macam mana keadaan dekat Indonesia soal pertahanan harga pangan. Oke, kali ini saya akan lanjut reaction video selanjutnya mengenai dia dibuat tidak menyesal akan 5 hal yang ada di Malaysia. 5 alasan yang bikin aku nggak nyesel kuliah master's degree di Malaysia. Waktu dapat beasiswa master dari kerajaan Malaysia, aku nggak mikir 2 kali buat berani lewati batas. Ternyata aku nggak salah ambil keputusan buat lanjut kuliah master di Malaysia karena yang pertama, Malaysia itu negara yang ramah buat pelajar. Kalau nggak dapat beasiswa pun, biaya belajar di Malaysia masih tergolong murah dibanding negara ASEAN lainnya. Yang kedua, biaya hidup terjangkau. Biaya hidup buat tinggal dan kuliah di Kuala Lumpur itu nggak beda jauh sama biaya hidup di Jakarta karena ada beberapa hal di sini yang disubsidi. Yang ketiga, international network dan working opportunity. Kalau kuliah di negara sendiri, belum tentu aku bisa kenal sama teman-teman dari negara lain. Kesempatan buat kerja di luar negeri juga jadi terbuka luas karena kredibilitas university yang lebih baik. Next, jadi mandiri dan daya survive tinggi. Karena hidup dan tinggal di negara orang sendiri, jadi kita dipaksa buat mandiri dan ngelakuin apa-apa sendiri. Last but not least, mengasah kemampuan bahasa asing. Kalau kuliah di Malaysia, kita akan otomatis masuk international class yang semua proses pembelajaran, assignment, dan examnya itu pakai bahasa Inggris. Berani lewati batas ternyata semenyenangkan itu. Kalau kamu mau ikutin jejak aku, kamu bisa ikut kelas konsultasi study abroad gratis dari Scholars buat dapetin info beasiswa seperti GKS, Max, dan beasiswa lainnya. Follow dan DM Instagram @Scholars sekarang dengan password khusus Holaminters buat ikutin kelas konsultasi gratisnya ya. Wah, guys, luar biasa. Ini pelajar yang begitu mandiri, sangat pandai, dan betul bersungguh-sungguh menempuh pelajaran di luar negeri. Semoga beliau diberikan kelulusan dan segera lulus dari college-nya di University Malaysia. Nah, namun di video reaction ini semoga buat para pelajar-pelajar Indonesia yang mau transfer ataupun transformasi menempuh pelajaran luar negeri di Malaysia pun satu syaratnya metode pembelajaran semua itu memakai bahasa Inggris karena international school itu memang harus bahasa Inggris. Susahnya orang Indonesia itu memang kalau untuk pemerataan pemahaman bahasa Inggris memang saya akui itu memang kurang dibanding untuk Malaysia. Nah, kalau untuk di Malaysia sedikit banyaknya itu banyak yang paham dan banyak yang tahu menggunakan bahasa Inggris. Beda lagi kalau di Indonesia memang kurang. Ini saya bukan menjelekkan hanya untuk education, tapi untuk di sekolahan Indonesia sekarang, bahkan mulai taman kanak-kanak, sekolah dasar itu sudah ada mata pelajaran Inggris. Beda lagi pada zaman saya dahulu itu tidak ada, baru menginjak sekolah menengah pertama. Itu baru ada bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya saja pun itu hanya formal-formal saja sebuah dialek. Setahu saya itu baru ada bahasa Inggris ketika memasuki sekolah menengah pertama. Itu baru ada. Namun sekarang di Indonesia, taman kanak-kanak, sekolah dasar itu sudah ada. Ya, alhamdulillah, semoga dengan metode perubahan para
pelajar Indonesia maupun di Malaysia. Semoga beliau menjadi murid dan anak-anak yang berbakat dan berkualitas setelah kelulusan tersebut. Oh ya guys, ya kali ini semoga video yang saya reaksi memberikan manfaat pada anak muda, pada anak para pelajar dimanapun kalian berada. Semoga video ini bisa memberikan informasi bagi kalian yang hendak ataupun berminat menempuh pelajaran di luar negeri, terutama ya ataupun di Malaysia ataupun di mana. Ini saya ada sedikit info mengenai cara mengurus beasiswa di sekolahan ataupun di university internasional. Nah, seperti apa penyampaian akaknya ini saya akan kongsikan kepada kalian semua. Oke, yuk kita lihat video selengkapnya. Gue lanjut S2 di Malaysia, alhamdulillah dapat beasiswa dari kerajaan Malaysia, namanya beasiswa Malaysia International Scholarship. Sebenarnya teman-teman bisa cek info lengkapnya di website beasiswa.mohe.gov.my. Di website itu infonya udah lengkap banget. Setiap tahun seharusnya beasiswanya buka, cuman kayaknya tahun ini beasiswanya lagi nggak buka karena gue lihat di websitenya itu infonya masih yang tahun lalu. Untuk persyaratannya sendiri sebenarnya cukup simpel, tinggal submit dokumen persyaratan aja kayak paspor, sertifikat bahasa Inggris, ijazah, dan dokumen lainnya teman-teman bisa cek sendiri aja di websitenya. Tapi memang ada proposal penelitian dan esai yang harus disubmit. Jadi untuk esai dan proposal ini mandatory ya sifatnya. Proses pendaftarannya itu biasa dibuka 1 bulan dari akhir bulan April sampai akhir bulan Mei. Tahun ini aku nggak tahu ya buka atau diundur. Beasiswa ini tuh mengcover full tuition fee dan juga ada living allowance. Untuk fee visa dan travel fee itu nggak di cover ya teman-teman, jadi kayak biaya pribadi. Prosesnya sendiri itu ada pendaftaran, terus nanti kalau berkas teman-teman lengkap dan esainya memenuhi kriteria siswa Malaysia International Scholarship, teman-teman berkesempatan untuk masuk ke seleksi selanjutnya, yaitu wawancara. Dari wawancara itu tinggal pengumuman, jadi benar-benar prosesnya itu sebenarnya nggak ribet, cuman submit berkas sama wawancara. Untuk wawancaranya sendiri kan tentang pribadi teman-teman kayak LPDP. LPDP itu kan ada beberapa versi wawancara. Nah kalau ini wawancaranya adalah presentasi proposal yang udah teman-teman bikin. Jadi nanti bikin materinya, terus habis itu ada panelis yang akan menilai presentasinya teman-teman. Tipsnya buat lolos gimana? Mungkin aku jabarin sedikit dulu, nanti bisa di-reveal di next feed kali ya. Pertama, saranku persiapin dulu sertifikat bahasa Inggris. Bisa TOEFL atau IELTS. Enaknya di MIS itu bisa pakai TOEFL ITP, TOEFL yang tanpa speaking dan writing. Dari segi biaya lebih murah dan juga keluarnya tuh lebih cepat. Kalau udah punya sertifikat bahasa Inggris, yang lainnya akan lebih mudah dan gampang karena teman-teman jadi bisa fokus nyiapin esai dan proposal lebih lama dan juga lebih dalam. Kedua, riset tentang beasiswa itu sebanyak-banyaknya. Yang aku sadari, salah satu kunci untuk dapetin beasiswa itu adalah menyesuaikan dokumen yang kita submitkan, aiming beasiswanya. Jadi setiap beasiswa itu punya tujuan yang berbeda-beda. Contohnya LPDP. Kalau LPDP itu pengen tribute back to the community. Nah, kalau MIS ini adalah supaya international students yang terpilih bisa contribute untuk risetnya Malaysia dan kasih temuan yang bisa bermanfaat untuk negaranya. Jadi, proposal yang aku bikin itu ya tentang issues yang ada di Malaysia. Setelah pengumuman diterima beasiswanya, dari UNIF-nya itu kita yang cari sendiri, jadi bukan dari pihak beasiswanya. Kita apply sendiri ke public university yang sudah ditentukan oleh MIS. Kalau udah resmi diterima, tinggal confirm aja ke pihak MIS-nya, udah deh tinggal urus visa dan terbang ke Malaysia. Kalau misalnya ada info yang belum jelas, boleh di komen aja. Nah, untuk info selanjutnya, saya akan teks linknya ini, TikToknya Kak ini. Semoga ini bisa menjadi info buat anak muda pelajar dari Indonesia yang mendapat beasiswa ke International School. Ya, berbanggalah kalian selagi punya kesempatan untuk bersekolah, masih punya kesempatan untuk menjadi pelajar yang betul-betul pelajar. Sebab kalau untuk saya pribadi sendiri dulu untuk sekolah saja itu susah. Satu, saya untuk sekolah umum reguler seperti sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah kebangsaan, ya SMA, SMK macam itulah. Dulu orang tua saya serius, ini bukan mengaibkan ataupun cerita
Hanya cerita saja, ini dulu saya ketika sekolah menengah pertama, masuk ke kelas 2 lah kalau dulu. Kalau sekarang itu mungkin kelas 8. Nah, itu ketika ada lomba waktu dulu itu pelajaran komputer dan satu itu sepak takraw. Nah, dulunya komputer itu tidak ada. Jarang sekali, belum semua orang bisa. Serius, ini bukan saya cakap pandai pasal komputer. Kalau untuk versi saya di era zaman-zaman itu, untuk cikgu saya, guru saya bangga sekali dengan saya sebab ketika saya mengadakan ada perlombaan ataupun ya perlombaan pelajar lain sama lain di kota besarnya saya itu saya alhamdulillah dulu mendapat juara 2. Nah, ketika saya sekolah sudah pulang dari sekolah cakap sama orang tua, Mak, nanti setelah saya lulus daripada sekolah menengah pertama, saya mau lanjut sekolah ke SMA. Namun orang tua saya itu tidak mengizinkan karena apa? Bukan tidak mengizinkan anaknya sekolah, bukan. Hanya orang tua saya itu lebih anaknya dimasukkan di pesantren. Nah, setelah itu rasa keinginan saya untuk sekolah yang lebih tinggi itu terpatahkan. Namun orang tua itu tidak memahami karakter anak ini maunya sampai di mana, mau kemana. Nah, ini untuk saran orang tua, jangan pernah memaksakan anak harus sekolah jurusan ini, harus sekolah masuk ini. Harus pahami, siasati karakter dan potensi anak sekolah itu pergi kemana. Nah, karena saya dulu akhirnya kelas 2 mau masuk ke kelas 3 yang sekolah menengah pertama itu, saya akhirnya keluar. Keluar saya bekerja. Setelah bekerja orang tua saya, ya biasalah orang tua. Ketika itu saya dimasukkan di salah satu pesantren yaitu tempat pendidikan para santri ataupun ya lebih ke pendidikan agama lah macam itu. Tapi saya dulunya pun tak dan tiap hari menghafalkan kitab-kitab Bu. Pening betul pening. Tidak semua orang yang betul-betul niatnya itu kalau tidak niat betul-betul untuk menempuh sekolah agama serius tidak tahan. Setiap dulu tingkatan umur ya kisaran umur berapa tahun 15 tahun atau 14 tahun di sekolahan tersebut ataupun tempat sekolah agama yang saya masuki itu minimal satu harus hafal Yasin itu baru naik kelas itu pokok dasar saja lah itu sekolah yang tingkatan paling rendah. Nah, setelah itu saya hanya bertahan sampai ke mau ke masuk muhafadzah penyetoran penghafalan Alfiyah, kitab Alfiyah, ya sudah tidak asing lagi. Setelah itu saya keluar, saya terpengaruh dengan kawan-kawan saya yang sudah mandiri, bisa mencari duit sendiri. Akhirnya saya bekerja, itu pertama kali saya bekerja di laut. Waktu dulu bekerja itu dapat uang 350.000. Itu sudah banyak sekali sahabat-sahabatku. Hasilnya itu saya belikan basikal. Setelah basikal itu sudah bahagia sekali. Nah, sekian seperti itu cerita yang saya kongsikan dan saya harapkan semoga bisa menghibur kalian dan bisa memberikan informasi manfaat buat kalian semua. Terima kasih yang setelah setia dengan Ridwan Channel. Sampai di sini Ridwan Channel menemani waktu Anda. Semoga menjadi informasi yang menarik Anda simak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.